Daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masal al-a'la fit tawaddu'i ma'adimi manzilatihi wa ulwi qadrihi indallahi ta'ala wa min dhalika annahu kana la yarda ayyubaligha ahadun fi madhihi daf'an li dhari'atil ghulu fihi sallallahu alaihi wasallam wasyanatan li janabit tauhidi ayyad khulash syirku min nahiyatihi. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya khairana wa ibnu khairina ayyi ya khairana nasban wa maqaman wa halan wa ibna khairina fin nasbi la fil maqam wal hal ya sayyidana wa ibnu sayyidana qala ar-rajul hadzal kalam madihan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mubalighan fi madihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum biqaulikumul zamu qaulakum alladhi itattum qaulahu wa ma'rifatahu wa huwa nabiyullah wa rasuluh wa la yastahwiyannakumus syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri seperti biasa dengan tema-tema khusus supaya kita itu makin mengerti agama, makin mengerti Islam, makin mengerti manhaj Nabi, manhaj para Nabi, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj para sahabat Nabi. Jadi manhajnya seperti apa itu biar kita makin ngerti. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap barang muhdas itu adalah bid'ah. Jadi muhdas ini sudah pasti kalau kaitannya dengan agama karena Nabi ini diutus dalam memperkenalkan agama ya. Jadi jangan muhdas di dalam agama maksudnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Aduh, banyak yang menghubungi saya, yang menanyakan kepada saya ini orang-orang, kenapa Ustadz tidak menanggapi si fulan katanya. Kenapa? Ada lagi kalau dari pihak mereka, Ustadz takut ya dengan orang aswaja itu ya, makanya tidak lagi menanggapi. Saya itu terkadang itu mau mengingat namanya sih juga tidak ingin gitu. Tapi karena mengiang-ngiang dari teman-teman saya terus menerus itu, ya akhirnya saya kasihan juga dengan teman-teman nih. Ingin meluruskan perkataannya orang yang sok tahu agama. Jadi orang ini berbicara tentang Sayyidina gitu. Dengan berlandasan perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam. Nah, sebelum saya berbicara sesuatunya, ini terdapat dalam situs yang suka memaki-maki Wahabi ya. Jadi dia itu menyebutkan tentang ana sayyidu waladi Adam, yang konon katanya diambil dari kitab Tafsir Munir.
miliknya Syekh An-Nawawi Al-Bantani gitu. Kita tahu siapa Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu Imam Masjidil Haram, yaitu sekitar pada tahun 1840-an ya, sekitar itu jadi Imam Masjidil Haram. Lahirnya itu yaitu di Serang. Di Serang Tarani apa namanya ya, Serang Banten ya, beliau itu lahirnya. Dan beliau adalah bermazhab Imam Syafi'i. Artinya beliau ini Syafi'iyah murni. Syafi'iyah murni. Tidak campur-campur dengan mazhab-mazhab lainnya. Artinya kalau soal Syafi'iyah, beliau ini mahir sekali gitu. Tapi saya dengan tanpa mengurangi hormat kepada beliau ya, beliau juga adalah sayyid. Karena kalau berbicara sayyid ini rentan, saudara. Begitu kita berbicara sayyid, itu mengkritisi sayyid, itu menghina sayyid. Ini kebiasaan buzzer ini. Saya berbicara benar, dibalik menghina sayyid. Ini. Jadi saya katakan itu berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh seorang buzzer anti Wahabi berkaitan dengan Sayyidina, bacaan Sayyidina di dalam sholat yang dibela mati-matian, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun bahasanya mengada-ngada, bahasanya itu lebih pada cara bid'ah ya, cara bid'ah, bahasanya bid'ah itu. Coba bayangkan ada yang mengkritisi, dia pernah juga menulis mengkritisi sholatnya Habib Umar Al-Hafidz. Padahal yang suka menghina itu mereka terhadap Wahabi. Dibalik bahasanya itu, kita mengkritisi sedikit saja sudah marah-marah gitu. Apalagi bertemu di darat ya. Ya, ini di udara saja bahasanya sudah tidak karuan, tidak bisa jaga sopan santun. Lah, padahal kalau kita mendengar ceramahnya Habib Umar itu, kalau menghadapi kelompok-kelompok yang tidak pro kepada kita, katanya itu, gunakan sikap yang baik, gunakan sikap yang santun. Nah, ini orangnya yang berguru kepada Habib Umar ini, yang mengkritik saya itu kebanyakan tidak santun gitu. Kebanyakan tidak santun, asal ngomong gitu. Jadi tapi saya tidak apa-apa ya, tidak santun kepada saya nggak jadi masalah. Itu ya. Jadi saya ingin membahas Sayyidina sekarang. Kata ana sayyidu waladi Adam ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Wow, hebat ya. Aswaja hebat. Jadi ana sayyidu waladi Adam wa aliyun sayyidul Arab. Jadi ingat kata-kata ini, ana sayyidu waladi Adam wa aliyun sayyidul Arab. Riwayat Aisyah ini. Tentunya memulai beberapa rawi. Ini baru dari satu sahabat dan atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru satu sahabat. Nah, ini yang pertama terdapat dalam kitab Imam Ahmad, hadis ke-341, takhrij hadisnya itu, yaitu 341. Dalam kitab Imam Ahmad, Al-Muntakhab min al-Ilal lil Khilal, itu disebut sebagai hadis mungkar. Ya, meskipun labduhu nafsul lafdil hadis ma ikhtilafi fil harakati au alamati tarqib. Nah, ini masalah nomor ya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Hakim lil Hakim ala Sahihain, ana sayyidu waladi Adam wa aliyun sayyidul Arab, ada begitu juga itu.
Disebutkan oleh Hakim sahihul isnad walam yukhrijaha, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan. Sahihain ini adalah Imam Bukhari Muslim. Artinya ala suruti Muslim, ala suruti sahihain, ala suruti as-sahihain. Ya. Kemudian disebutkan wa fi isnadihi Umar bin Hasan wa arju annahu suduk. Itu di dalam isnadnya itu ada Umar bin Hasan, dia lemah gitu. Walaula dzalika likmati bisihhati ala surti sahih walahu syahid min hadisi Urwa. Jadi ada syahid dari hadis Urwa. Juga an Aisyah. Sanadnya itu min Urwah tadi itu. Urwah. Urwah itu menerima dari Aisyah. Jadi syahidnya di Urwah. Hasannya di situ ya, menjadi hasannya. Kemudian yang kedua itu an Abdullah ibni Abbas. Ana sayyidu waladi Adam wa Aliyun sayyidul Arab. Adz-Dzahabi takhrij hadis ke 748. Talkhisul Ilal al-Matanahiyah fihi kharijat min Mus'ab bin Mus'ab sadidud da'if. Jadi di dalamnya itu terdapat rawi yang bernama Kharijah bin Mus'ab. Nah, itu dalam ilmu hadis disebut syadidud da'f, yaitu sangat lemah dalam hal penyampaian hadis. Kemudian an Abdullah bin Abbas ana sayyidu waladi Adam wa Aliyun sayyidul Arab al-Qastalani al-mawahibud diniyah, juga lahu syahid, ada syahid juga, ada syahidnya, ada syawahid ya. Jadi tadi itu. Kemudian an Abdullah bin Abbas ana sayyidu waladi Adam wa Aliyun sayyidul Arab As-Sakhawi al-Maqasid Hasana lahu syahid, ada syahidnya juga tadi itu disebutkan. Di lain hadis ada yang menjelaskan begini ya. An Abdullah bin Abbas ana sayyidu waladi wa Aliyun sayyidul Arab mala ali qari, takhrij hadis yaitu hadis ke 1014 al-asral marfu'ah, yaitu pada hadis yang ke-223 lahu syawahid kulluha da'ifah, semuanya memiliki sahid tapi sahidnya dhaif semua gitu. Saya sebutkan semuanya ya. Oh, ini belum saya baca seluruhnya ya, belum baca rawi-rawinya, apa di takhrij hadisnya lebih banyak lagi, bisa sehari semalam saya menerangkan ini. Kemudian akhrajahul Hakim kama fil maqasid. Kemudian maqasidil hasanat lis-Sakhawi wad Daruqutni fil afrad, apa? Kama fi Jam'ul Jawami lis-Suyuti. Kemudian an Anas bin Malik ana sayyidu waladi Adam wa Aliyun sayyidul Arab. Asy-Syaukani Darus Sahabat isnaduhu fihi Haqqani bin Abdullah bin Auhim wa huwa dhaif. Di dalamnya itu ada sanad yang namanya, ada rawi namanya Haqqani bin Abdullah bin Alham wa huwa dhaif. Dia seorang yang dhaif. Banyak ya. Jadi dari Aisyah, kemudian kita baca an Aisyah wa Jabir bin Abdullah wal Hasan bin Ali wal Husain bin Ali wa Ibni Abbas wa Ibni Malik
wa Salama bin Qail ana sayyidu waladi Adam tuh ini termasuk hadis maudhu gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian dalam Ibnul Arabi Aridatul Ahwadi itu dianggap sahih gitu. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani Ittihaful Muhrah yaitu fihi salah satu minad du'afa, terdapat 3 rawi lemah, yaitu syarhur riwayat, di dalam ada sarah riwayatnya ada ya. Kemudian an Abi Hurairah ana sayyidu waladi Adam Asy-Syaukani Faturabi dikatakan sahih oleh Asy-Syaukani. Kemudian di Syalbani juga an Abi Hurairah dari Abu Hurairah ana sayyidu waladi Adam sahih. Tapi kalau dari Ibnu Abbas lemah, bahkan ada yang palsu tadi. Ya tentunya berdasarkan sanad rawi-rawi yang terdapat dalam sanadnya itu. Kemudian Ibnul Jauzi Al-Illal Matanahiyya fihi kharija qala Yahya laisa bisiqah. Jadi kharija ini termasuk rawi yang tidak siqah. Wa qala Ibnu Hibban la yajuzul ihtijaj bihi. Tidak boleh berhujjah dengan hadis tersebut. Dengan hadisnya yaitu tadi kharij. Nah, ini yang dari Ibnu Abbas. Jadi ada namanya kharij. Semua itu melalui rawi itu. Berarti kedudukan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu bisa mengada-ngada tentang nama Ibnu Abbas itu. Kemudian yaitu Qais bin Abi Hazim ana sayyidu waladi Adam wa abuka sayyidu kuhul Arab wa Ali sayyidu syababil Arab. Jadi di sini disebutkan aku adalah itu seperti yang dikatakan itu, saya pemimpinnya putra Adam, anak-anak Adam. Terus ila akhir ya. Qais juga seperti itu, banyak sekali dari hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Syalbani Syara'at Tahawi dianggap sahih oleh Syalbani. Jadi Albani ini termasuk orang yang mensahihkan ya. Tapi saya belum bicara. Kemudian ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, itu Su'aib Arnaud takhrij Syara'at Tahawi an Abi Sa'id Al-Khudri wa Ibni Abbas wa fi sanadihima Ali bin Zaid bin Jud'an wa huwa dha'if lakin lahu syawahid yaitu bitaqwa biha. Akhrajahu mutawwalan at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu Ahmad min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Banyak ya, kalau saya sebutkan dengan nomor-nomornya banyak sekali, mungkin tidak sempat juga menulisnya. Jadi banyak sekali para ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis tentang ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nah bahkan an Ubadah bin Samit hadisnya lain lagi dari Rasulullah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wala fakhra. Ada kemiripan. Tapi Ibnu Hajar Asqalani munqati ya. Jadi hadis ini terputus. Ada hadis juga dari Anas bin Malik sebagaimana yang diriwayatkan dalam At-Tabrani Al-Mu'jam Awsat, lam yurwi hadal hadis an Humaid illa Haqqani wala an Haqqani illa Umar bin Abdul Aziz tafarrad bihi Ubaidillah Jubairi. Banyak sekali ya. Intinya hadis ini datang bahkan juga dari Ali bin Abi Thalib gitu. Namun hadis ini lemah menurut yaitu As-Sakhawi. Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya juga menulis tentang hadis itu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi cukup banyak dari kalangan sahabat yang dijadikan jalan oleh para perawi hadis. Kalau disebutkan ya mulai tadi itu dari
dari istri Rasulullah, dari Abdullah bin Abbas, dari siapa tadi itu, Malik bin Anas, banyak ya, pokoknya tidak terhitung. Dari beberapa sahabat lainnya, dari Ali bin Abi Thalib tadi. Bahkan ada hadis palsu yang melewati beberapa sahabat Nabi. Bayangkan saudara, kalau mengerti hadis ini, mereka itu membawa sahabat Nabi untuk, sahabat Nabi itu padahal orang-orang yang jelas lebih bersih dari kita, jauh lebih bersih dari orang-orang sesudahnya, sebelum ya orang-orang sesudahnya. Karena apa? Sahabat ini adalah khairun nasi. Sahabat itu adalah khairun nas, manusia yang terbaik ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian oleh rawi-rawi hadis tadi dijadikan sebagai alas untuk menyampaikan hadis-hadis dhaifnya, hadis palsunya dan sebagainya. Ada yang mukhtalit ya. Jadi orang mukhtalit ini orang yang suka mencampur hadis. Hadisnya ikhtilat, itu dia ikhtilat dalam hadis, campur baur. Kadang-kadang ada juga hadis yang dibolak-balik itu. Jadi hadis yang dibolak-balik, sanadnya dibolak-balik, matannya juga gitu. Ada yang seperti itu. Hadisnya sama, ana sayyidu waladi Adam. Nah, itu sekedar pembicaraan ilmu hadis, walaupun ini tidak saya bicarakan secara menyeluruh ya. Karena intinya saya ingin berbicara berkaitan dengan penggunaan sayyidina dalam sholat. Nah, kalau berbicara tentang sayyidina dalam sholat, saudara, ya kalau kita berbicara tentang sayyidina dalam sholat, tentu kita bisa melihat misalnya perkataannya Jabir bin Abdullah dari Rasulullah, yaitu kana Umar yaqulu, Umar tu berkata, Abu Bakar sayyiduna wa a'taka sayyidana, yakni Bilalan. Nah, Bilal itu juga dianggap sayyidana dan memerdekar sayyidana, yaitu tuan kami namanya Bilal gitu. Jadi sayyiduna, bila Abu Bakar Umar menyebut sayyidina ke Abu Bakar hanya sekali itu, karena ketika itu seorang wa'ataka sayyidana, dia dia memerdekakan sayyidana, yaitu sayyid kami katanya, yakni Bilalan, namanya Bilal. Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, akhrajul Bukhari. Ya, kemudian itu riwayat Bukhari. Kemudian kita bisa lihat an Anas bin Malik, anna, penggunaan sayyidina tadi karena tujuannya orang yang berbicara sayyidina itu untuk membenarkan bahwa boleh menggunakan kata sayyidina. Ini dalilnya gitu. Dalil dari Hong Kong. Dia Rasulullah cuma bilang sayyidina langsung dijadikan dalil. Parah banget tuh namanya. Bercerminlah kepada sahabat Nabi. Siapa di antara sahabat Nabi yang membaca sayyidina di dalam solat? Itu para sahabat Nabi yang meriwayatkan salawat-salawat Nabi, tidak satu pun yang berani menambah kata sayyidina. Itu artinya kejujuran para sahabat Nabi. Kalau itu dianggap baik oleh mereka, sudah pasti mereka akan meletakkan kata sayyidina itu di depan salawat, di depan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya Rasulullah itu tidak mau dianggap sayyidina, walaupun dia pernah mengatakan ana sayyidu waladi. Dia cuma mengatakan saya ini seperti ini, misalnya saya ini adalah imam kalian misalnya. Lalu oleh kita dikatakan Allahumma sholli alal imam Muhammad Rasulullah. Ya salah ini.
bacaan untuk solat, bacaan solawat itu, ya bacaan solawat itu karena dibuat oleh Nabi, sudah pasti tidak ada yang lebih utama cara solawatnya, cara bacanya, selain sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi. Kalau ada yang merasa menambah Sayyidina itu merasa lebih hebat dari Nabi, berarti orang itu orang lancang, itu pembohong, dia itu lancang dia. Siapa yang merasa lebih hebat dari Nabi, merubah solatnya Nabi? Siapa sebenarnya yang merubah solatnya Nabi? Ya mereka itu yang pakai Sayyidina gitu. Apa dianggap kalau tidak membaca Sayyidina kita itu dikatakan tidak sopan, tidak beradab dan sebagainya? Berapa banyak sahabat Nabi yang tidak beradab kalau begitu? Hanya karena tuduhan palsu dari orang-orang yang tidak mengerti kaidah itu. Cobalah bercermin kepada masa abad pertama Islam. Siapa di antara mereka yang menyebut kata-kata Sayyidina di dalam salat? Tidak akan pernah kita temui itu. Sebutan Sayyidina tadi itu dari Rasulullah tidak menunjukkan bahwa di dalam salawat harus membaca Sayyidina. Itu salah besar kalau didalilkan untuk membenarkan bacaan salawat pakai Sayyidina. Itu namanya pemalsuan terhadap dalil Rasulullah, terhadap salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berani akan mengatakan itu. Kenapa? Anna rajulan qala ya Sayyidina wa ibnu Sayyidina. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wa ya khairana wa ibnu khairina. Itu loh ucapan mereka. Artinya begini nih, kalau kita ya Sayyidina Muhammad, kalau terus terang anak dari Sayyidina, wa ya khairana wa ibnu khairina, ini bolehnya nih. Perhatikan, faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas alaikum biqaulikum, hendaknya kalian hati-hati, jangan berlebihan maksudnya. Wala yastahwiyannakumus syaiton, jangan sampai setan itu memperdaya kalian. Ana Muhammad, saya ini Muhammad bin Abdullah. Seandainya mau pinjam bahasa hadis tadi itu, saya bukan Sayyidina dan saya bukan anak Sayyidina. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya memberitahukan kalau beliau ini adalah seorang pemimpin. Bukan disuruh baca di dalam solat. Lah faktanya tadi, begitu sahabat menyebut Sayyidina, Rasulullah marah. Itu fakta ya Rasulullah. Jadi begitu sahabat menyebut Sayyidina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah. Ini lantaran apa? Lantaran Allahumma ati Sayyidina Muhammad. Itu doanya itu. Kemudian apa? Ini yang menyebabkan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik. Jadi anna rajulan, ya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam anta sayyiduna. Coba, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam anta sayyiduna. Wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Itu ucapan seorang sahabat kepada Nabi. Hei, yang suka baca Sayyidina, perhatikan hadisnya ini. Perhatikan hadis ini. Jadi anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tegaskan lagi, anna rajulan qala lin nabi, bahwasanya ada seorang
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, wa ibnu sayyidina, dan engkau anak sayyid kami, wa khairuna, dan engkau adalah yang terbaik di antara kami, wa ibnu khairina, dan putra yang terbaik di antara kami. Apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu biqaulikum. Kata Rasulullah, yang wajar sajalah kalian itu berkata, wala tastadriyannakumus syayatinu, dan janganlah kalian itu terpedaya oleh setan. Ana Muhammad bin Abdullah. Coba bayangkan, apalagi dibaca di salat, itu sebuah kemungkaran itu kalau dibaca di salat tuh. Jadi ini bisa dibaca al-mukhtar lid-diya lil muqaddisi. Ya. Hadisnya sahih. Kemudian an Aisyah ummul mukminin, la bal nubayyi'uka wa anta sayyiduna wa khairuna wa habbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkataan dari Syekh Albani, hadisnya hasan, tetapi perkataan ini jelas tadi tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi misalnya merubah bacaan solawat di dalam solat. Itu lebih parah lagi gitu. Di luar solat saja memanggil sayyidina itu dilarang, apalagi dalam solat. Jadi Rasulullah tidak mau ada orang yang menyebut sayyiduna. Dari Anas bin Malik ini ada banyak versi hadis. Hadis yang kedua diantaranya adalah, ya khairuna wa ibnu khairina, wa ya sayyidana wa ibnu sayyidina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu kulu biqaulikum wa la yastafizzannakum syaitan, ana Abdullah wa rasuluh. Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, nah itu ya. Nah, hadisnya itu dari Anas, daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam masalal a'la fit tawaddu'i ma'adhimin manzilatihi wa 'ulwi qadrihi 'inda Allah ta'ala, wa min dalika annahu kana la yarda ayyubalighu ahadun fi madhi. Dengar ya, annahu kana la yarda ayyubalighu ahadun fi madhi. Artinya adalah Rasulullah tidak suka, tidak ridha seseorang berlebihan di dalam memujinya. Daf'an li dhari'atil ghuluh. Rasulullah menolak agar tidak terprosok ke dalam gulu. Fihi sallallahu alaihi wasallam wasiyanatan lil janabit tauhid ayat khula asyirik min nahiyatihi. Jadi dari sisi lain dia, kalau dilihat dari tauhid, itu bisa masuk ke dalam syirik gitu. Wa fi hadal hadis yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya khairana wa ibnu khairina, ay ya khairana nasban. Maksudnya itu adalah nasabnya yang terbaik, wa maqaman wa halan, wa ibnu khairina fil nasbi la fil maqam wal hal, ya sayyidina wa ibnu sayyidina. Qala ar-rajul hadzal kalam madihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu apa? Seseorang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mubaligan fi madihi, dan berlebihan di dalam memujinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqaulikum.
wajib bagi kalian itu ya, hati-hati dengan kata-kata kalian. Ayyilzamu qaulakumul ladzi tattum qaulahu wa ma'rifatahu wa huwa nabiyullah wa rasuluh. Itu ya. Jadi jelas sekali di sini. Maksudnya agar kita tidak berlebihan. Wala yastahwiyannakumus syaiton. Yaitu jangan sampai setan memperdaya kita. Artinya la yaftinannakum wa yakhda'ankum ana Muhammad bin Abdullah yusiru ila nasabihil karim annahu basyarun ulida min sulbi rajulin minhum Abdullah wa rasuluh wa hadat taslim minhu wa iqrarun bi ubudiyatihi wa risalatihi wallahi ma ahibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu ayy fala yablughu bikum al-madhu ila haddan yahtamilul kadzab yahtamilul qidba fihi ka qaulin nasara al-masih ibnu maryam al-masih ibnullah wa la'alla an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dalika himayatan lil janabit tauhid wa lisaddat turuqil lati tufdi ila al-ghulu al-muaddi ila syirik. Wa fil hadis masru'iyati himatin nabi sallallahu alaihi wasallam bima yatanasabu ma'a maqamihi syarif. Artinya kalau mau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan berlebihan. Memanggil anta sayyiduna itu kepada Nabi saja termasuk berlebihan yang dianggap gulu oleh para ulama. Yaitu wa fihi an-nahyu 'anil gulu fi madhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia. Sekarang begini, jadi bukan karena hadis itu ditulis di kitab Tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani lalu bisa dijadikan dalil. Tidak demikian. Banyak hadis itu. Terlalu banyak hadis berkaitan dengan larangan-larangan, termasuk ucapan Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Itu. Lalu kita berlebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya qamar, ya apa itu seperti tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu berlebihan namanya itu. Oh, bulan purnama telah datang di ufuk barat, di ufuk barat. Bulan telah terbit. Itu. Bulan purnama telah terbit gitu. Nah, ini kalau dijadikan sebagai acuan oleh kita, bisa-bisa kita itu terperosok ke dalam gulu fis solihin. Gulu fis solihin itu banyak di dalam Al-Quran diberi contoh seperti wadda suwa'a ya'uqa wa nasra yagusa itu adalah yagusa, itu adalah yagus adalah makhluk soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian menjadi berhala setelah mereka berlebihan di dalam memuji para orang soleh. Baca akidah dong, biar tahu sejarah lah, sejarah berhala itu dari mana gitu. Mengapa timbul berhala? Misalnya seperti berhala, misalnya Lata Uzza. Uzza itu dari kata aziz. Dulu namanya seorang aziz ini, misalnya orang pembuat roti itu. Pembuat roti di Mekah yang selalu memberikan bekal perjalanan mereka di Mekah, tiba-tiba mati orang soleh ini gitu. Lama kelamaan dibuatlah patung itu, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Itu nama-nama berhala buatan dari orang-orang soleh dulu untuk mengagungkan orang soleh, hingga pada akhirnya menjadi perantara.
Bacalah sejarah. Jangan terlalu buta sejarah ya. Itu ya. Jadi jika kita membaca sejarah, membaca hadis-hadis Nabi, akan terang itu kesalahan kita di mana di dalam memahami agama. Yang jelas di dalam sholat, perintah sholat kita baca sesuai dengan cara-cara Nabi. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi wasallu kama ra'aitumuni usolli. Itu perintah Nabi. Kata wasallu itu. Jadi wasallu kama ra'aitumuni usolli. Tentunya tujuannya tidak lain agar kita sholatnya sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji'u ila ahlikum, kata Rasulullah. Irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluargamu. Fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni. Ini ketika orang mau ikut hijrah, kembalilah kamu, ajarkan kepada mereka, temui mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sedang melaksanakan salat. Fa idza hadaratis salatu, dan ketika salat sudah tiba waktunya, fal yu'adzin, lalu beradanlah lakum, atas kalian, ahadukum, seorang di antara kalian, wal yu'ammakum akbarukum, dan yang menjadi imam di antara kalian yang lebih tua dari kalian. Artinya setelah tahu ini ya, keilmuannya oke, ini oke. Nah itu artinya di sini kalau kita lihat perintah sholat itu agar kita menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan Nabi. Masa menyontoh Nabi takut gitu ya? Kita kan sama saja begitu takutnya dengan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terdorong dirinya untuk berbuat mungkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Tujuannya memuji itu baik, tapi kalau tidak disyariatkan ya sudah, tidak usah dilaksanakan. Tidak ada pahalanya juga yang seperti itu. Namanya berlebihan. Tadi hadisnya sudah jelas sekali. Menyebut Sayyidina kepada Nabi di depan Nabi tadi saja itu dilarang oleh Nabi. Oleh karenanya, apalagi di dalam sholat dirutinkan yang demikian itu, tentu itu merupakan kesalahan besar. Ini dari saya ya. Tentunya bagi orang yang gembar-gembor tentang Sayyidina, yang merasa pandai, paling cermat dan menguasai kitab gitu. Tapi sayang, amat disayangkan, itu kitabnya perlu ditinjau dari berbagai sisi. Tidak cukup hanya dengan satu kitab dibuat modal untuk menghukumi Sayyidina tadi, untuk dibaca di dalam sholat Nabi, di dalam sholat kita. Tapi perlu dilihat semua kitab untuk mengetahui. Kalau saya tadi sudah lihat semua kitab, ya, dan bacalah semuanya kitab itu. Saya tanpa mengurangi hormat kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, saya cuman mengangkat hadis yang dibawakan oleh seseorang dari kitab Munir tadi. Apakah itu yang disampaikan oleh Gus Baha atau yang lain-lainnya? Saya hanya ingin memberikan perbandingan saja. Masalah kalian tidak mau itu tidak jadi masalah dengan saya. Yang jelas saya itu tetap menjaga lidah saya untuk tidak berbicara yang tidak. Tidak akan meniru orang yang biasa jelek perangainya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat,